Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke kampus kita ini. Selawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Hendra SEIMA Dokter. Iya dokter Pak. Jelek lah nih, jelek ini. Dokter. Nah, judul makalah kami yaitu penilaian rencana investasi syariah. Baik, langsung saja. A. Analisis pengeluaran modal dalam perspektif Islam. Secara bahasa Arab, modal atau harta disebut al-amal mufrad tunggal atau al-amwal jamak. Secara harfiah, al-amal harta adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, yaitu diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal maupun syarak hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi oleh harta-harta ribawi saja, tetapi juga meliputi semua jenis harta yang bernilai dan terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan pengembangan pada periode-periode lain. Pengertian modal dalam perbankan adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk biaya kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Pertambahan modal berasal dari keuntungan usaha atau sumber lainnya yang diperoleh. Bahkan lebih jauh betapa pentingnya nilai dalam pengembangan bisnis ke depan. Sayyidina Umar radhiyallahu anha selalu menyuruh umat Islam untuk lebih banyak mencari aset atau modal. Ini menunjukkan memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataan telah terpikirkan sejak 15 abad yang lalu pada awal kedatangan Islam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan harus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika modal atau uang berhenti atau ditimbun, maka harta tidak dapat mendapatkan manfaat bagi orang lain. Namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis, maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Termasuk di antara jika ada bisnis berjalan, maka akan bisa menyerapkan tenaga kerja. Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat. Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakan. Karena itu, seorang wali yang menguasai harta orang-orang makanya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak atau belum mampu mengurus hartanya. Di perintahan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu. Abdul bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakek bahwa Utsman bin Affan memberikan uang
Modal sebagai modal usaha dan keuntungan dibagi menjadi dua. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran modal diperoleh selama untuk tujuan yang baik seperti bermuamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam. B. Analisis praktik investasi konvensional. Investasi konvensional merupakan investasi berbentuk portofolio efek tanpa menganut syariah Islam. Tujuan hanya mencari laba dan risiko ditanggung sendiri, menganut asas bebas risiko. Investasi konvensional berasas bunga dalam hal mencari return. Asas yang digunakan dalam perjanjian dalam KUH Perdata pasal 1320. Ditambah peraturan Bapepam ini dengan harapan akan mendapatkan hasil dan keuntungan pada masa depan. Pada umumnya investasi ada dua macam, yaitu investasi pada aset-aset finansial dan investasi pada aset-aset real. Investasi pada aset finansial dapat dilakukan di pasar uang seperti di sertifikat deposito, surat berharga, pasar uang, serta komersial paper, dan investasi di pasar modal seperti saham, opsi, obligasi, waran, dan sebagainya. Ada beberapa tujuan investasi konvensional, yaitu 1. Dapat mengembangkan usaha. 2. Dapat digunakan sebagai jaminan bisnis. 3. Dapat memperoleh penghasilan yang tetap apabila mereka yang menanamkan modal di perusahaan tujuannya untuk mendapatkan penghasilan tetap. Selain ini juga terdapat beberapa risiko investasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan ukuran dari risiko yang terkait dengan surat berharga tertentu. Hal ini biasanya dikenal dengan risiko tidak sistematis dan mengacu pada risiko yang terkait dengan penerbit surat berharga tertentu. Yang kedua ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga merupakan kemungkinan penurunnya nilai instrumen utang berbunga tetapi sebagai akibat dari kenaikan suku bunga. Yang ketiga ada risiko taxability. Hal ini berlaku untuk penawaran obligasi daerah dan mengacu pada risiko bahwa surat berharga yang diterbitkan dengan status bebas pajak berpotensi kehilangan status itu sebelum jatuh tempo. Yang keempat ada risiko penarikan. Risiko penarikan untuk obligasi dan mengacu pada kemungkinan bahwa obligasi akan ditarik sebelum jatuh tempo. Suku bunga yang menurun, investor biasanya dipaksa untuk mengambil lebih banyak risiko guna menggantikan aliran pendapatan yang sama. Yang kelima ada risiko kredit. Kemungkinan bahwa penerbit obligasi tertentu tidak akan melakukan pembayaran bunga yang diharapkan atau pelunasan pokok. Biasanya semakin tinggi risiko kredit, semakin tinggi juga tingkat bunga obligasi. Yang keenam ada risiko inflasi. Apa Pak? Ya. Sabar Pak, satu lagi. C. Evaluasi investasi dalam kerangka syariah. Agar investasi tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif syariah. 1. Aspek material dan finansial. Yang kedua ada aspek kehalalan. Yang ketiga ada aspek sosial dan lingkungan. Yang keempat ada aspek pengharapan kepada ridho Allah. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nelly. Baca aja nih. Yang selanjutnya ada ISM atau Investable Surplus Method, yaitu seberapa besar surplus investasi usaha yang dilaksanakan selama waktu berjalan dengan menghitungkan sejumlah tahun untuk surplus investasi atau setelah balik modal yang terus dicapai perusahaan dengan peningkatan surplus keuangan. Tujuan penting dari metode ISM ini
adalah membuat alternatif untuk menggantikan metode NPV yang ada unsur bunga. Hasil metode ini mungkin dapat digunakan dalam ekonomi Islam ketika ide dasar bahwa waktu mempunyai nilai dan dianggap berharga, sebaiknya pemberian pada pengaturan waktu arus kas cenderung dapat diterima. Padahal teknis analisis biaya modal yang menggunakan konsep biaya tetap dari modal adalah tidak Islami, sedangkan kebutuhan muncul untuk dipikirkan formula alternatif yang mempunyai karakteristik sederhana dan rasional, juga nilai uang dari waktu. Yang selanjutnya itu ada contoh studi kasus investasi bodong. Hukum dibuat untuk dapat mencapai ketertiban di masyarakat sebagaimana dimaksud oleh Mokhtar yang menyebutkan bahwa sebagai salah satu kaidah sosial, hukum memiliki tujuan untuk mengharmoniskan dan menjadikan perwujudan ketertiban masyarakat. Ketertiban hukum juga merupakan perwujudan dari keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan keadilan hukum seperti dikenal sebagai teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Rothbard. Keadilan yang dikenal sebagai sesuatu yang abstrak. Walau demikian, konseptualisme dalam keadilan erat kaitannya dengan perlindungan hak, persamaan kedudukan di depan hukum, serta mengedepankan asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individu, sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Dalam konteks investasi bodong, perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Walau secara nomenklatur korban lebih dekat kepada perlindungan hukum represif, namun tentunya sebelum menjadi korban mereka akan diberikan perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Dari pasal tersebut didapatkan bahwa masyarakat dapat menerima informasi mengenai karakteristik dari sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penipuan pada sektor jasa keuangan maupun investasi. Berikut ini studi kasusnya. Studi kasusnya itu ada pada Nur Asrof Sejahtera sebagai pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Nur Asrof ini merupakan suatu bentuk persekutuan komanditer singkatan dari Komanditer Finance Corp, yang merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama. Didirikannya oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer. Dengan kata lain, merupakan suatu badan usaha alternatif dengan modal yang terbatas dalam menjalankan usaha bersama, yang satu bertugas menjalankan usaha atau perseo aktif dan yang lainnya memasukkan modal ke dalam usaha. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, dalam tahap awal kegiatan investasi yang ditawarkan berjalan lancar yang dilakukan pada bulan Agustus 2017. Tetapi memasuki bulan Januari 2020, kegiatan investasi ini mulai tersendat-sendat dan tidak mampu lagi mengembalikan keuntungan atau imbal hasil, dan termasuk setoran dana yang dijanjikan, sehingga perusahaan investasi ini pada akhirnya dilaporkan investor yang merasa dirugikan ke pihak yang berwajib dan ditindaklanjuti. Dari gelar perkara di Kepolisian Daerah Jambi, Nur Asrof ini bukti awalnya penyelidikan dan penyidikan diduga telah melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong dalam bentuk sapi perah yang ditunjukkan sebagai agen penjual atau pemasaran dari lokasi sapi perah modern terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dimulai kegiatan usahanya pada bulan Agustus 2017 hingga bulan Februari 2020. Dalam menjalankan bisnis investasi ini, sapi perah per paket investor ditawari sebesar 19 juta rupiah dengan penghasilan per bulan yang diterima investor sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang sebagai korban dari investasi bodong ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 miliar rupiah. Dengan terjadinya tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di Kabupaten Muara Jambi, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya.
dalam penegakan hukum terhadap pelakunya lebih bersifat prosedural legal formal, yang artinya aparat penegak hukum atau penyidik, penuntut hukum, dan hakim pengadilan hanya penegakan atau penerapan aturan-aturan norma yang dilanggar demi kepastian hukum dan belum menyentuh legal substansi, yang lebih memperhatikan sisi keadilan bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong yang menimbulkan kerugian material dan imaterial yang perlu segera mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Two hours later. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya, menurut kalian apakah investable surplus method ini sudah dapat menjaga keadilan dan transparansi dalam operasional bank syariah? Menurut kami, investasi surplus method sudah cukup membantu menjaga keadilan dan transparansi dalam bank syariah. Tapi belum sempurna. Metode ini adil karena pembagian hasil didasarkan pada dana yang benar-benar diinvestasikan. Jadi nasabah yang berkontribusi lebih besar akan mendapatkan hasil sesuai porsinya. Dari sisi transparansi juga lebih jelas karena ada pemisahan antara dana yang diinvestasikan dan dana yang tidak. Namun tetap ada kurangnya. Kalau penghitungannya kurang dijelaskan secara terbuka, nasabah bisa sulit memahami bagaimana hasil yang dihitung. Jadi keadilan dan transparansi sangat bergantung pada seberapa jujur dan terbukanya bank menjelaskan sistemnya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.